Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan coba membahas masalah i'tikaf. Sejak kemarin kita sudah bahas masalah puasa. Dalam bab ini, setelah pembahasan masalah puasa, pengarang langsung membahas masalah i'tikaf. Karena memang i'tikaf ini dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad di dalam Ramadan sampai dia Kanjeng Nabi Muhammad meninggal dunia. Jadi sekali lagi maka sangat beralasan bahwa pembahasan i'tikaf itu dilakukan setelah pembahasan puasa. Bahwa i'tikaf ini jarang sekali dilakukan oleh umat Islam, kecuali oleh orang-orang tertentu. Karena itu ada kemungkinan sebagian besar di antara kita belum begitu memahami tentang i'tikaf dan hukum-hukumnya. Di dalam kitab dikemukakan oleh pengarang kitab, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun. I'tikaf itu disunnahkan, mustahabbah, disukai. Walahu syartani, dan bagi i'tikaf ada dua syarat. An-niyatu wa lubsu fil masjid. Dua syarat itu adalah niat dan berdiam di masjid. Kemudian marilah sama-sama kita akan coba kemukakan berkaitan dengan dalil i'tikaf. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun. I'tikaf itu sunnah, mustahab. I'tikaf itu disukai. Dalilnya adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ini adalah istri daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'tiful asral awakhira min Ramadan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan hatta tawaffahullahu, sampai Allah mewafatkan beliau.
sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Summa takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian beriktikaf istri-istri beliau, yaitu istri-istri Kanjeng Nabi Muhammad ba'dihi, setelah wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Inilah dalil yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada juga dalil yang berikutnya masih dikemukakan oleh Imam Bukhari dalam hadis yang panjang dari Aisyah radhiyallahu anha. Annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam i'takafa fi akhiril asri min Syawal, bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Syawal. Intinya ada 2 dalil di sini, yaitu beriktikaf Kanjeng Nabi pada 10 akhir bulan Ramadan dan 10 hari terakhir bulan Syawal. Walahu syartani, dan bagi i'tikaf ada 2 syarat. An-niyatu, yang pertama niat, walubsu fil masjid, kemudian yang kedua berdiam di dalam masjid. Kemudian pengarang kitab mengemukakan wala yakhruju minal i'tikafil manzuri illa li hajatil insan au uzrin min haidin au maradin. Wala yakhruju minal i'tikafil manzuri, dan tidak keluar daripada i'tikaf yang dinazarkan, illa li hajatil insan, kecuali karena hajat, kecuali karena ada kebutuhan manusia, au uzrin, atau uzur, min haidin au maradin, atau uzur daripada haid atau sakit. La yumkinul muqamu ma'ahu, yang tidak memungkinkan tinggal karenanya. Tidak dibenarkan meninggalkan i'tikaf yang dinazarkan, kecuali karena kebutuhan manusia. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan kepalanya ke rumahku kalau beliau sedang berada di masjid, maka aku pun lalu menyisir rambutnya.
Dan beliau tidak akan masuk ke rumah apabila sedang beriktikaf kecuali ada hajat, kecuali ada kebutuhan yang memang mengharuskan beliau, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, keluar masjid. Au uzrin minal haidi wan nifasi, atau karena ada uzur seperti haid atau sakit. Au uzrin min haidin au maradin, atau karena uzur seperti haid atau sakit, la yumkinul muqamu ma'ahu, yang tidak memungkinkan untuk meneruskan iktikaf karenanya. Wa yabtulu bil wad'i, kemudian iktikaf batal karena bersetubuh, karena bersenggama, karena hubungan suami istri. Demikian itu bisa membatalkan iktikaf. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Al-Baqarah ayat 187. Janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Maksudnya, janganlah kamu setubuhi istri-istri kamu ketika kamu sedang beriktikaf. Iktikaf ialah berada di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan iktikaf itu yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ini adalah perbuatan yang sangat baik. Iktikaf adalah perbuatan yang sangat dianjurkan, di mana dengan berada di dalam masjid bisa berzikir, bisa membaca Quran, bisa bermuhasabah, merenung akan dirinya. Sudah seberapa banyak dosa yang dilakukan, sudah seberapa banyak taubat yang dikerjakan, sehingga ketika seseorang keluar, selesai dari iktikafnya dan keluar dari masjid, diharapkan keimanan dan ketakwaan semakin bertambah, semakin meningkat, mampu meminimalisasi perbuatan-perbuatan yang haram dan perbuatan-perbuatan dosa, memperkecil perbuatan-perbuatan dosa, memperbesar perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iktikaf adalah karena Allah, lillahi ta'ala, bukan karena manusia.
Karena itu ada baiknya beriktikaf di masjid yang terdekat. Tidak perlu kita jauh-jauh ke masjid yang lain, ke puncak dan lain sebagainya, nyari masjid di puncak, sehingga kita dianggap orang yang mempunyai kemampuan untuk beriktikaf di luar lingkungan kita. Masjid ini cukup besar, beriktikaflah di dalamnya. Meramaikan masjid dan memakmurkan masjid. Demikian sekali lagi bahwa iktikaf itu adalah lillahi ta'ala, bukan karena ingin dipuji orang, bukan karena riya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.